Oke, uh, terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sudah bergabung ya, kurang lebih 10 peserta nih dari 15 ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati ya, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung ya, karena ini hari libur ya, tapi kita tidak bisa menyamakan semua harinya. Kalau hari kerja alasannya bekerja ya, sementara kalau hari libur ada yang mungkin hari Minggu menunaikan ibadah, ada yang hari Sabtu bekerja. Jadi memang tidak memungkinkan untuk kita melakukan to web itu hadir 100% ya. Pasti ada yang berhalangan. Untuk itu saya coba buat rekamannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ya suatu saat ataupun nanti di tengah pembelajaran ini ada yang keluar karena ada panggilan tugas mendadak ya, jadi bisa memperhatikan rekaman video yang akan saya unggah ya. Nanti saya akan coba share di WA group maupun di LMS atau di e-learning UT ya. Oke, izin saya share screen ya. Silakan Pak. Oke, sebentar. Share screen. Bisa terlihat halaman e-learning UT-nya di laptop Bapak Ibu atau handphone? Bisa Pak. Oke, siap. Bisa Pak. Oke, nah saya jelaskan dulu tentang mata kuliah karya ilmiah ya. Jadi tujuan akhir ya, sekali lagi tujuan akhir dari karya ilmiah ini ya, nanti Bapak Ibu itu harus bisa membuat suatu publikasi ya, publikasi penulisan ya, yang bebas plagiasi atau plagiat ya, dan layak dipublikasikan. Ini ya, jadi intinya adalah ini ya, bebas plagiasi dan layak publikasi tujuan akhirnya ya. Jadi tugas 4 nanti harus sudah ya, boleh dibilang 90% sempurna lah ya. Ya, karena kan Bapak Ibu ini rata-rata mungkin ada yang di sebagian udah siap-siap menulis tugas akhir atau skripsi ya. Jadi dalam menulis skripsi juga nanti harus benar ya. Untuk itu kita harus bisa mempublikasikannya ya. Salah satu capaian dari pembelajaran ini adalah merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi membuat rumusan masalah ya, membuat judul ya untuk artikel ilmiah dengan tepat ya. Karena ada judul, teman-teman mungkin masih ada yang bingung judul itu gimana cara buatnya ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Terus kemudian mengolah hasil bacaan atau referensi. Biasanya kan kita kalau membuat definisi apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Nah, itu kan ada pendapat dari ahli ya, ada pendapat dari ahli atau yang mengutip sebelumnya. Nah, itu kan ada cara penulisannya, jadi nggak sembarangan ya. Kemudian menyusun kerangka berpikir atau kerangka karangan ya. Yang berikutnya adalah menulis secara utuh kerangka yang sudah dibuat ya, kemudian memperbaiki dan finalisasi karya ilmiah supaya layak dipublikasikan. Jadi hanya itu. Kemarin waktu di perkenalan sempat ada yang bilang, saya lupa namanya ya, atau mungkin di sini ada yang masuk, Pak saya udah pernah publikasi, kalau saya nggak ikut setiap hari boleh nggak? Boleh ya. Tidak ikut setiap hari itu maksudnya webnya nggak ikut, tapi hanya mengupload saja tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 ya. Tugasnya itu di karya ilmiah ada 4
Ya, jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Nah, 1, 2, 3 itu bagi yang pernah publikasi, diupload aja. Tugas satunya tetap itu juga. Nanti publikasinya diupload. Tugas 2 diupload lagi tugas yang pernah dipublikasi. Jadi sama, ya boleh nggak apa-apa. Sekedar untuk memenuhi syarat bahwa administrasinya pernah mengupload tugas. Itu aja. Meskipun yang diupload adalah sama. Ya, tapi syaratnya adalah pernah publikasi ketika menjadi mahasiswa UT. Ya, jadi jangan, Pak saya pernah publikasi, tapi pada saat itu Anda belum menjadi mahasiswa UT. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi yang dimaksud boleh tadi adalah apabila pernah ya publikasi di jurnal nasional atau internasional dan statusnya adalah mahasiswa UT. Nah, itu boleh di-upload di tugas ini. Tugas 1 sampai 4. Ya. Nah, tugas 1. Ups, ada yang masuk kayaknya. Oh, nanti ini pakai Google Meet bukan Zoom ya. Sekali lagi ini pakai Google Meet bukan Zoom. Ya, saya udah bikin rekamannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan lancar rekamannya. Ya, tidak terkendala teknis. Ya, nanti saya akan upload di YouTube. Terus linknya saya akan nanti berikan. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat di YouTube aja nanti ya. Oke, ini rumusan. Tugas 1 adalah membuat rumusan masalah, topik, dan membuat judul artikel. Ya, mencari, membaca, mengorganisasikan bacaan minimal. Ya, di sini tulisannya 10 referensi, 5 artikel jurnal, dan 5 buku. Ya, membuat kerangka penulisan. Jadi tugas 1 ini Bapak Ibu harus sudah mengerjakan di minggu ini dan minggu depan. Kalau nggak salah sampai 2 minggu ya. Jadi yang kemarin merasa sudah mengerjakan tugas 1, nah ini tugas 1 kita. Tugas 2 nanti ada lagi, ya sifatnya adalah saya akan memberikan komentar, ya perbaikan untuk tugas 1. Mungkin ada yang judulnya kurang tepat, judulnya perlu direvisi, atau judulnya levelnya bukan level S1. Ya ada loh mahasiswa S1 tapi judulnya ya maaf ya levelnya level D3 nih. Ya artinya tidak sesuai dengan level Anda sebagai mahasiswa S1. Nah, itu juga ada judul yang tidak diperkenankan ya. Di tugas 2 nanti akan mengembangkan kerangka tulisannya, dikembangkan lagi. Tugas 3, nah itu perbaikan dari tugas 2 lagi. Ya, draftnya sudah diselesaikan. Ya, jadi draftnya sudah hampir sempurna. Tugas 4 ya, memperbaiki dari tugas 3. Ya, dengan memperhatikan komentar yang diberikan oleh tutor atau pembimbing. Yang terakhir adalah mengunggah artikel ilmiah ya untuk memperoleh nilai. Ya, nilai nanti saya akan berikan. Ya. Nah, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, sesi 1 minggu lalu udah ya. Sesi 2 adalah ini sekarang. Ya, ada di aktivitas belajar 2 dan 3. Ya. Di aktivitas belajar 1 ya, aktivitas belajar 2 ya, di sini ada web 1. Nah, kita sekarang lagi di sini posisinya minggu ini nih. Nah, minggu depan ada nih ya. Minggu depan adalah ini nih, tugas 1 Anda Bapak Ibu kerjakan tugas 1-nya. Ya, sesuai dengan yang kita akan bahas hari ini. Ya, minggu depannya lagi masuk ke aktivitas belajar 4. Ya, jadi minggu depan Anda sudah masuk aktivitas belajar 4, Bapak Ibu belajar secara mandiri. Ya, kemudian nanti ada tugas 2. Ya. Tugas 2 merupakan revisi dari tugas 1. Ya, kemudian ada web. Ya. Ada webinar lagi ya. Di sini ada webinar. Ya, ini web 2. Ya, web 2 dan tugas 3. Ya, kemudian melanjutkan lagi tugas 3-nya di sesi 5. Nah, nanti ada di sesi 6 ya, Bapak Ibu mulai mengerjakan tugas 4. Ya, kemudian kita akan ada revisi tugas 4. Ya, ini ada web lagi, web yang keempat. Ya, web keempat itu ada di sesi 7 atau minggu ke-7 ya dari
dari yang minggu lalu. Jadi 7 minggu lagi kita akan ada web terakhir. Ya, setelah itu Bapak Ibu akan mengupload final jurnal ya yang sudah saya revisi. Nah, kurang lebih seperti itu tahapannya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba ya, mengecek nih ya. Tugas 1 ya, tugas 1. Oke, tugas satunya kayaknya ada di AB3 ya. Ya, ini tugas 1 ya. Ada cara-caranya, ada contoh artikelnya. Sekarang kita coba cek. Oke, di tugas 1 ini kita mulai menentukan tema nih, Bapak Ibu. Ya, menentukan tema. Nah, kebetulan ada 3 nih yang sudah mengerjakan. Ya. Nggak apa-apa kita buka ya, Bapak Ibu. Kita buka supaya diperbaiki. Ya, nggak usah malu karena kita belajar, sama-sama belajar. Sini ada dari Maulana Malik Ibrahim. Adakah mahasiswanya yang hadir di sini? Ada? Maulana Malik Ibrahim ada? Nggak masuk? Ada Maulana Malik Ibrahim? Nggak masuk ya? Oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita belajar aja. Dari contohnya nih, ya Pak Maulana Malik Ibrahim. Analisis kinerja model machine learning untuk mendeteksi transaksi fraud pada sistem pembayaran online. Nah, ini saya suka nih judulnya nih, karena sesuai dengan pengalaman saya di pembayaran online. Tapi sayangnya Mas Maulana nggak masuk nih. Oh, ada yang coba bergabung. Oh, Bu Nabila. Selamat bergabung Bu Nabila ya. Oke, Maulana Malik Ibrahim ya telah dipublikasikan pada, nah ini. Oh, ternyata Pak Maulana ya, yang dia izin nggak masuk, tapi dia udah pernah jurnalnya, udah pernah publikasi. Nah ini ya, jadi Pak Maulana pernah publikasi, dia judulnya seperti ini. Nah ini buat teman-teman yang masih bingung judul, nah ini judulnya seperti ini, bagus nih. Makanya tadi saya bilang judulnya bagus dan menarik. Analisis kinerja model machine learning untuk mendeteksi transaksi fraud pada sistem pembayaran online. Ya, nama kampus Academic Publishing Jurnal Nasional JINU ya. Alamat URL-nya ini. Ya, ini. Kita mau lihat jurnalnya seperti apa. Izin saya coba copy paste. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu nanti membuat penulisan seperti ini ya dan dipublikasikan ya. Ada pertanyaan, Pak, wajib nggak publikasi ke jurnal? Bagi Bapak Ibu ya yang sekarang lagi S1 ya, kalau memang kalau memang belum 100% menguasai ya nggak apa-apa, dicoba-coba ya publikasi ke jurnal yang di kampus aja, misal yang belum akreditasi untuk internal boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau yakin tapi kalau yakin bagus ya boleh, silakan dipublikasikan, dan outputnya tidak wajib harus dipublikasikan. Yang penting penulisannya benar, itu aja. Nah ini contohnya yang punya tadi ya, Mas Maulana Malik Ibrahim. Nah ini publikasi, ada abstrak, ada referensi,
Ya, ada. Kalau kita mau download, seperti apa sih publikasinya nanti, Pak? Nah, ini jurnalnya tadi. Nah, nanti bisa buat seperti ini. Targetnya Bapak Ibu bisa menulis seperti ini. Ya, ini ada contohnya. Ya. Ya, ada deteksi fraud. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Ada bagaimana kita mengolah apabila kita menggunakan referensi, ya. Ada contoh penulisannya, ya. Ya. Nah, ini menggunakan support vektor mesin, ya, bidirectional LSTM dan sebagainya. Ini ya, metode penelitian dan seterusnya. Nah, ini contoh ya yang sudah dipublikasikan. Kurang lebih seperti itu nanti. Jadi Bapak Ibu membuat suatu jurnal ilmiah ya yang bisa dipublikasikan. Oke, kita back lagi. Kita coba yang lain yang sudah mengerjakan. Nah, misalnya Muhammad Fadri ya. Adakah Muhammad Fadri di sini? Ada Muhammad Fajri datang? Nah, Muhammad Fajri membuat penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi prediksi penjualan di retail. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menerapkan kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi prediksi penjualan di industri retail dan faktor apa saja mempengaruhi efektivitas metodenya. Rangkuman 5 jurnal ya, terbitan 10 tahun terakhir. Nah, ini ya. Ups, ada yang gabung lagi. Ya. Selamat bergabung Mas Azwan. Ya. Oke. Ini ya contoh yang tadi dikerjakan oleh Muhammad Fajri ya. Sayangnya beliau nggak hadir juga nih ya. Contoh membuat rangkuman buku. Nah, ini dari buku Muhammad Iqbal dan kawan-kawan, konsep kecerdasan buatan, penerbit CV Gita Lentera. Nah, dikutiplah ini tentang tadi ya, sistem kecerdasan buatan, sistem cerdas. Ya. Sumber Andi Tejawati, Ahmad dan sekian. Ya, Gita Lentera. Nah, ini adalah bukunya. Ada buku, ada jurnal. Ya, kalau ada jurnal boleh juga jurnal. Nah, judul jurnal ya. Nah, ini lebih bersifat ke supporting aja ya. Ini yang akan menjadikan referensi atau kita namanya studi literatur. Kita masih belajar studi literatur. Ada jurnal 2, tadi ada 5 buku ya. Sekarang ini 5 jurnal. Dan tahunnya harus 10 tahun terakhir. Ya, kalau jurnal 5 tahun terakhir, kalau buku 10 tahun terakhir. Ya, kalau jurnal 5 tahun terakhir. Kenapa jurnal 5 tahun terakhir? Karena jurnal itu berkembangnya cepat sekali. Ya, IT itu berkembangnya cepat sekali. Jadi 5 tahun terakhir pasti udah ada yang terbaru. Nah, ini contoh. Oke, bagus ya yang dikerjakan oleh Mas Fajri, udah oke. Ya. Penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi prediksi penjualan di retail. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Kemudian saya kembali lagi untuk yang tugas oleh Pak Satria Rahmat. Ada ya Pak Satria ya? Halo Pak Satria Rahmat? Online kan? Nah ya Pak Satria Rahmat. Izin ya Pak, saya share supaya Bapak tahu udah tepat atau belum. Ya. Pak Satria, pengaruh implementasi fitur self pickup dan delivery pada aplikasi membership terhadap pertumbuhan revenue PT Yota Berkah Mulia.
studi kuantitatif berbasis data transaksi. Ya, Pak Satria Rahmat. Ya, di sini ada pendahuluan, paragraf 1, paragraf 2. Mungkin Pak Satria nanti dikoreksi aja ya. Untuk tugas 1 tadi seperti yang dikerjakan oleh ini. Yang dikerjakan oleh Pak Fajri, Muhammad Fajri ya. Ya, jadi judulnya cukup sama judul adalah ini. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana. Kemudian rangkuman dari jurnal yang dipakai. Karena kan di tugas 1 itu yang diminta adalah nih, menuliskan judul artikel. Jadi Bapak Ibu pilih dulu artikelnya yang mau diunggah ya, pilih dulu. Kemudian mengunggah file artikel tentang rumusan masalah, rangkuman 5 jurnal dan 5 buku ya. 5 buku terbitan 10 tahun terakhir, kalau jurnalnya 5 tahun terakhir. Kemudian kerangka tulisan ilmiah ya. Kerangka tulisan ilmiah itu maksudnya tahapannya apa aja tuh ya. Kayak di sini kan belum ada ya. Nah, ini Mas Fajri udah ada nih rangkumannya ya. Jadi judul udah oke, rumusan masalah udah oke, hanya yang belum oke adalah ini, kerangka tulisan ilmiah. Nah, ini yang belum ada ya, kerangka tulisan ilmiahnya belum ada Mas Fajri ya. Kalau Mas Satria Rahmat ini judul ya, formatnya belum, ini udah format kayak orang mau skripsi ya. Abstrak belum ada ya Pak ya. Abstraknya jangan dipakai dulu, pendahuluan juga jangan ya. Mungkin lebih bersifat tadi, rumusan masalahnya apa. Oke, ini artikelnya sudah ada ya. Oke, ini contoh artikelnya. Ya. Nah, di sini lebih banyak ke jurnalnya ya, bukunya belum. Jurnal itu harusnya hasil penelitian ya. Kalau bukunya kayaknya belum ada nih di sini. Metode dan ini Pak Satria Rahmat nanti dihapus dulu tugas 1 ya. Nggak perlu ada dulu nih. Hasil pembahasan kesimpulan belum ada. Ya, belum ada. Jadi cukup yang tadi. Ya, daftar pustaka ya boleh lah. Ini kan mulai cicil, rasanya gitu ya, mulai dicicil. Ya. Ini study of Chinese consumers consistent use mobile and beverage. Ini jurnal atau buku nih. Saya kalau ngeliat di sini sama sih lebih bersifat ke jurnal ya. Bukunya belum ada. Kalau buku itu yang seperti ini Pak. Nih. Konsep ada penerbitnya. Ya, itu buku. Karena kan syaratnya tadi di tugas adalah 5 jurnal dan minimal 5 buku. Nah, gitu. Jadi referensinya 5 jurnal nih 5 buku. Jadi Pak Satria Rahmat dari yang tadi ada di sini coba dipilih lagi mana yang, kalau jurnalnya lebih dari 5 boleh nggak? Bagus. Kalau bisa malah 15 jurnal, 15 buku. Ya, kalau bisa malah seperti itu, 30 total. Wah, itu bagus sekali tuh. Ya. Nah, ini kan kalau saya lihat masih jurnal semua nih yang Pak Satria Rahmat ya. Belum ada bukunya.
Kalau buku ada penerbit seperti tadi. Ya. Sama ya, ini masih banyakkan tentang jurnal. Justru bukunya belum ada Pak Satria Rahmat ya. Nanti coba ditambahkan ya referensi buku. Nah, untuk Pak Satria Rahmat, koreksi sayanya. Nah, kita ke judul dulu. Pengaruh implementasi fitur self pickup dan delivery pada aplikasi membership terhadap ini. Pak Satria Rahmat, bisa dengar suara saya? Bisa mic-nya diaktifkan Pak Rahmat, Pak Satria. Halo Pak Rahmat Satria. Ya Pak. Ya, oke. Kita diskusi sebentar Pak ya. Ini Pak, saya ingin tahu, memang ada fitur ini ya, self pickup dan delivery ya, di aplikasinya. Iya Pak, ada. Ada. Karena kebetulan ya saya sebagai karyawannya Pak. Oke. Sebenarnya tujuannya ingin melihat apa sih? Tujuan akhirnya kenapa ingin tahu nih? Saya pengen tahu Pak Rudi, self pickup dan delivery ini kan ada di aplikasi. Terhadap revenue itu mendongkrak sekali atau tidak, atau hanya hanya sekedar syarat aja, misalnya begitu. Apa yang ingin Bapak teliti nih? Sebenarnya ke kontribusinya sih Pak. Saya ingin tahu seberapa implementasi fitur self pickup ini dalam saya ingin mengetahui implementasi fitur ini terhadap pertumbuhan revenue dan juga untuk mengetahui yang manakah dari fitur tersebut yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan revenue. Oke, jadi nanti akan dibedakan ya, self pickup sama delivery beda gitu Pak? Pengen tahu yang gede yang mana gitu, enggak? Iya Pak. Iya benar ya, akan melihat seperti itu ya. Tapi sebelumnya, transaksi sebelumnya ada Pak? Sebelum ada fitur self pickup dan delivery, ada laporannya? Karena kan nanti jadi seolah-olah kayak membandingkan ya. Ada Pak. Ada ya, oke, good. Kan ini fiturnya baru launching sekitar dari tahun 2022 kalau nggak salah. 2023. Berarti data yang sebelumnya ada ya intinya ya? Ada. Oke, yang penting ada Pak. Itu yang ingin saya tanya, harus ada. Karena ini Pak, Bapak kan ingin melihat pertumbuhan. Nah, kata kuncinya nih, pertumbuhan revenue. Karena kalau pertumbuhan revenue berarti dari sebelum implementasi dan setelah implementasi harus ada perubahan. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Oke, sip. Bagus Pak. Ya, mungkin sedikit koreksi aja Pak. Ya, nanti di judulnya cukup sampai di sini Pak. Pengaruh implementasi fitur self pickup dan delivery pada aplikasi membership pertumbuhan PT Toyota berbakat mulia. Yang ininya boleh tidak dimasukkan ke judul Pak. Nanti ini adanya di rumusan masalah Pak. Oh ya, siap Pak. Ya, jadi sampai berkah mulia titik, gitu ya. Oke, nanti ini masuk di rumusan masalahnya adalah bahwa penelitian Bapak ya menggunakan studi kasus kuantitatif berbasis data transaksi. Nah, itu di rumusan masalah. Ya, oke, sip, bagus Pak. Tadi udah menyimak ya Pak yang harus direvisi ya? Iya Pak. Ya, ini ya. Tapi ini Pak, masalah bukunya saya nggak dapat. Ya, kebanyakan jurnal. Iya, bukunya nggak apa-apa Pak, pelan-pelan Pak, masih ada waktu seminggu. Ya, buku itu contohnya gini, Pak, bukunya kayak apa sih Pak? Mungkin Pak, bukunya kayak apa? Nah, sesuai judul aja Pak. Buku yang pernah menerbitkan tentang ini, pick up and delivery. Apa sih pick up and delivery? Kan Bapak pasti butuh referensi kan, definisi pick up. Ya, definisi tentang ini, revenue.
Ya, berarti kan kalau revenue biasanya ada hubungannya sama buku-buku akunting ya. Gitu loh. Oh iya. Iya. Kalau ada hubungannya sama apa nih? Aplikasinya berbasis web. Nah, coba cari yang transaksi berbasis web. Ini nih, data transaksi. Ada buku-buku. Nah, gitu. Ya. Karena kan ini banyak banyak kalimat yang bisa dicari di buku nih. Jadi kayak self pick up, berarti Bapak butuh definisi self pick up itu apa? Bapak butuh apa itu delivery, pengiriman, ya, apa itu revenue. Nah, itu kan buku semua ada tuh. Ya, masing-masing. Silakan dicari di situ. Kalau Sip. bingung, Pak, bukunya dari mana? Tinggal googling aja, Pak. Google definisi self pick up plus book. Nah, gini. Ya. Definisi delivery. Ya. Baik. Ya. Oke. Oh, bukunya di sini. Menurut para ahli, nih ya. Sorry, menurut para ahli gitu aja ya. Nanti Bapak bisa lihat. Nah, nih. Joko 2003, delivery dari kegiatan bla 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 bla. Suyono 2007. Nah, ya, tapi kalau buku kan 10 tahun terakhir ya, tadi diminta 10 tahun terakhir berarti 2014. Menurut Akbar dan kawan-kawan 2014. Layanan pesan antar delivery adalah, nah ini Pak maksudnya. Ya, gitu ya. Jadi untuk buku Bapak tinggal ketik tambahan tadi. Pengertian delivery menurut ahli. Pengertian revenue menurut para ahli. Nah, itu pasti buku itu. Ya, kalau menurut para ahli kita ketik para ahli itu pasti buku. Ya, tuh. Ya, kalau yang sifatnya ini biasanya definisi yang sudah lampau, udah tua, nggak apa-apa. Pak, saya dapatnya bukunya tahun tua nih Pak, misalnya ini nih, Arnanto 2007, nggak bisa 10 tahun terakhir, ya udah nggak apa-apa. Ya, yang penting Bapak udah usaha. Revenue pendapatan adalah aliran masuk. Nah, tinggal dicek dari mana sumbernya. Tulisan medan area. Nah, seperti itu. Gimana Pak Satria Rahmat? Udah mulai dapat triknya? Ya, Paham, Pak. paham ya. Oke, siap. Nah, begitu ya. Buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas 1, seperti itu. Ya, jadi silakan ya. Nanti Pak Satria Rahmat ya, yang tugas 1 ini saya akan kasih komentar ya. Boleh nanti di tugas 2-nya aja direvisi. Pak, tugas 1-nya perlu direvisi nggak? Kan saya salah nih. Nggak usah, nanti tugas 2 revisinya. Ya, saya akan kasih komentar di tugas 1 isinya apa. Ya, bagi yang belum juga begitu semuanya. Nanti di tugas 1 akan saya berikan komentarnya. Ya, silakan menyesuaikan. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak Satria Rahmat? Untuk kerangka penulisannya bagaimana, Pak? Oh, kerangka. Nah, ya. Apakah yang ada harus Oke. direvisi? Iya. Ini kerangka penulisan. Mana dia kerangkanya? Kerangkanya mana ya Pak, Bapak? Belum ada ya Pak? Itu, Belum. Pak, pendahuluan paragraf 1, paragraf 2. Oh bukan, kerangka penulisan tuh seperti ini Pak. Saya ambil contoh ya, bentar. Saya pakai, izin saya pakai ini saya ya, apa namanya, menggunakan apa yang digunakan di kampus saya, karena memang kurang lebih sih biasanya sama. Ya. Ini contoh skripsi aja deh ya, saya ambil contoh. Saya ambil contoh adalah skripsi. Ya.
contoh kerangka ya, saya ambil sebentar, saya cari karena laptopnya berbeda nih yang saya gunakan. Kerangka. Nah, ini kerangka pemikiran tuh seperti ini, Pak. Ya, jadi ada rumusan masalah atau identifikasi masalah. Biasa kerangka pemikiran ada identifikasi masalahnya apa. Artinya kita pertama-tama adalah menentukan nih, ya, menentukan apa sih yang mau diteliti. Nah, itu namanya rumusan masalah atau identifikasi masalah. Tahapan kedua adalah perancangan sistemnya, ya, desain. Berarti desain. Setelah desain baru development atau pembuatan programnya, implementasi. Ya, habis implementasi baru kita melakukan testing. Ya, aplikasi kan pasti testingnya, dites ya. Setelah dites baru terakhir adalah hasil. Jadi ada 5 tahapan. Kerangka pemikiran atau kerangka penelitian di sini ada 5. Ya, pertama identifikasi masalahnya dulu, kemudian kita perancangan sistemnya. Ya, perancangan sistem silakan dijelaskan misalnya mendesain flowchart diagramnya, use case diagram, ya, dan seterusnya. Implementasi berarti mulai development, ya, menggunakan misalnya pakai MySQL, PHP, ya, terus menggunakan bahasa pemrograman apa, ya, silakan dijelaskan. Kemudian testing menggunakan black box testing, UAT, user acceptance test, atau tes yang lain silakan. Terakhir adalah hasil. Hasilnya adalah misalnya suatu sistem yang tadi sesuai judul. Nah, seperti itu kerangka pemikiran, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi berupa tahapannya, Pak. Ya, tahapannya. Contoh lain lagi adalah seperti ini. Ya. Nih, rancang bangun sistem informasi booking online jasa servis sepeda motor spare part pada CV Abdi Jaya Servis. Nah, ini kebetulan.
udah masuk ke bab 2 ya. Kerangka pemikiran tuh biasanya ada di bab 2. Yang tadi penulisan jurnal ya, landasan teorinya. Apa itu sistem? Nah, gitu ya. Kerangka, yang seperti tadi. Aduh. Ya. Jadi kerangka itu pertama identifikasi masalahnya, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah setelah desain biasanya kita mulai menentukan developmentnya atau implementasinya, yang keempat adalah testing, yang kelima adalah hasil. Nah itu kerangka, ya kerangka pemikiran atau kerangka. Metode itu ada di mana, Pak? Saya mau jelasin tentang metode dari mana? Metode pasti adanya di perancangannya. Ya, di perancangannya itu Anda jelaskan metodenya apa. Jadi kerangka nggak perlu banyak, Pak. Ya, Bapak Ibu, kerangka tuh nggak perlu banyak, sedikit aja. Yang penting kan kita pengen tahu pola pikirnya seperti apa dalam membuat penelitian ini, atau skripsi ini, atau jurnal gitu ya. Jadi bisa ngelihat nih Bapak Ibu. Nah nih, ya rumusan masalahnya atau identifikasi masalah seperti apa? Ya bagaimana membangun pendekatan atau desainnya? Ya pendekatan atau metodenya menggunakan metode waterfall. Ya analisis desainnya studi pustaka, observasi, wawancara, dan perancangan flow diagram. Ya. Implementasi mulai implementasi berarti mulai pemrograman ya, bikin aplikasinya. Setelah bikin aplikasi pasti di testing. Setelah di testing akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan judul, rancang bangun sistem informasi booking online. Nah, seperti itu. Gimana, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan yang belum mengerjakan tugas 1 supaya nggak bingung. Pak Rahmat, paham? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Apa bedanya kerangka pemikiran dengan kerangka penulisan? Kerangka pemikiran dengan kerangka penulisan. Iya, Sebenarnya sama, Pak. Kalau kerangka penulisan itu lebih bersifat ke sistematikanya. Contoh, bab 1 adalah tentang latar belakang. Bab 2 tentang metodenya. Ya, Bapak kan ini kan penulisan ininya Bapak ya, apa namanya? Jurnal. Ya, berarti kan jurnal yang pertama adalah latar belakang, pasti bercerita tentang latar belakang. Yang kedua, metode yang akan digunakan. Yang ketiga adalah mulai pembahasan atau hasil pembahasan ya, lebih bersifat ke pembahasannya. Maksudnya pembahasan dari yang tadi judul tadi, pembahasan tentang apa. Ya. Yang keempat adalah hasil dan kesimpulan. Ya, lebih bersifat ke sistematika, itu namanya kerangka penulisan. Ya, kalau kerangka pemikiran atau kerangka penelitian, nah ini yang saya jelasin adalah kerangka pemikiran atau penelitian. Artinya tahapan dari sebuah proses sampai menghasilkan ini hasil, apa aja sih yang dijalanin gitu loh. Ya, ini kan apa aja yang harus dijalanin ya. Bisa dipahami Pak, bedanya di situ. Halo? Bisa, Pak. Ya. Ya, jadi sebenarnya kerangka pemikiran tadi ngebantu kita. Nah, di sini diminta kerangka tulisan ilmiah. Ya, kerangka tulisan ilmiah berarti yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah pasti bercerita tentang latar belakang dan identifikasi. Ya.
Kerangka tulisan ilmiah berarti bercerita tentang latar belakang dan identifikasi. Yang kedua adalah metodenya. Ini ada contohnya nih. Ini contohnya begini nih. Nah, kalau nggak salah di artikelnya ada deh. Ada contoh artikel ya. Di sini ada contoh artikel di aktivitas belajar 2 ada contoh artikel. Nah, kerangka penulisannya berarti seperti contoh artikel aja, kita samakan aja. Oh, nggak ada. Ada di 1 dan 3. Nah, ini contoh artikel ada. Ya, berarti kan ini judulnya Usability Testing Aplikasi Web menggunakan metode PSSOP. Ya, berarti tentang latar belakang nih. Kerangka penulisan berarti tentang latar belakang. Bercerita tentang identifikasi, mengambang itu dipakai. Yang kedua metode. Tuh, berarti kerangka penulisannya yang kedua adalah metode yang digunakan. Ya, menggunakan metode apa? Ya, kemudian yang berikutnya adalah hasil atau pembahasan. Ya, yang terakhir kesimpulan dan saran. Biasanya begitu. Polanya udah pasti. Jadi kerangkanya, Pak, berarti kerangka penulisan saya, Pak Rahmat, Pak siapa lagi tadi ini ya, ada banyak di sini, sama ya Pak? Ya kalau dibilang sama sih. Karena kan jurnal itu kan bentuknya begitu, ya. Terakhir kesimpulan. Ya, simpulan atau kesimpulan. Ya, jadi kerangka penulisan itu rata-rata sama Pak, jurnal Pak. Jadi satu mahasiswa dengan lain harusnya kurang lebih sama kerangka penulisan. Itu nggak dikatakan nyontek Pak, yang enggak emang begitu bentuknya. Kerangka pemikiran semua rata-rata sama. Ya, nah, yang ingin saya jelaskan kerangka pemikiran tadi yang saya contohkan tadi ya dari salah satu skripsi mahasiswa. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika membuat skripsi kan nanti mungkin sekarang ada yang lagi bikin skripsi, kerangka pemikiran seperti ini. Sama, identifikasi masalah. Pendekatan ini adalah metodenya yang dipakai. Ya. Analisa desain dan implementasi kalau di kerangka penulisan tadi lebih bersifat ke kalau jurnal loh ya. Ini namanya hasil. Pembahasan. Di sini adalah hasil dan kesimpulan. Nah, kurang lebih sama. Ya, yang membedakan cuman satu untuk penulisan, satu untuk berpikir secara penelitian. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Izin bertanya Pak. Iya Pak. Ini kerangka pemikirannya harus dimasukkan ke draft juga ya Pak? Enggak, Bapak bikin kerangka penulisan aja Pak. Kan di tugasnya kerangka penulisan. Jadi kerangka penulisan Bapak pertama tadi ya latar belakang atau pendahuluan. Ya, yang kedua adalah metode yang digunakan. Ya, yang ketiga adalah pembahasan. Yang keempat adalah hasil, yang lima adalah kesimpulan. Udah gitu aja. Cuma nyebutin itu aja Pak. Nggak perlu Bapak tulis ada referensi, terus tadi ada abstrak gitu ya, nggak perlu. Itu aja Pak. Ini kan maksudnya nih kerangka penulisan jurnal. Ya, bukan kerangka penulisan untuk skripsi atau jurnalnya nih, kita bikin kerangka penulisan. Bisa Pak dipahami Pak. Jadi Pak Rahmat, Pak Rizal Junadi, Pak Rivaldi, Pak Kevin, berarti kemungkinan sama dong Pak. Iya sama emang. Kerangkanya rata-rata sama. Ya gitu ya. Cuman metodenya mungkin ada yang beda. Misalnya metode, kerangka penulisan metode, nah tadi ada yang menggunakan, metode akan digunakan menggunakan metode waterfall. Udah gitu aja. Saya akan menggunakan metode Vivo. Saya akan menggunakan metode asosiasi. Saya akan menggunakan metode klasifikasi. Nah, mungkin satu kalimat itu aja yang membedakan. Tapi tahapannya sama. Latar belakang. Berarti saya akan menceritakan tentang latar belakang mengapa penelitian ini digunakan. Nanti saya akan Bapak cerita sedikit. Cukup sebaris 2 baris saja. Ya, jadi yang jawaban yang ini nih Pak. Ya, saya balik lagi.
jawaban yang di sini tadi. Tugas 1 nih. Nah, kerangka tulisan ilmiah. Ya, silakan ya, Bapak jelaskan tentang itu tadi. Yang pertama, saya ulangi lagi. Pertama adalah pendahuluan atau latar belakang. Di situ Bapak tulis 1 atau 2 baris pendahuluan latar belakang ya. Bapak tulis tentang misalnya gimana sih Bapak mengambil judul ini? Apa yang membuat Bapak tertarik tentang judul Pak? Nih. Nah, ini. Ya. Judul ini nih. Nah, ini. Ya. Saya tertarik tentang ini nih Pak Rudi nih, revenue PT Yota. Ya, berarti Bapak bercerita tentang ya PT Yota berkah mulia ya sebelum menggunakan aplikasi self service dan setelah menggunakan kami ingin melihat seberapa jauh pertumbuhannya terhadap fitur yang baru dikembangkan. Nah, cukup segitu aja. Kemudian yang kedua tadi adalah metode. Nah, Bapak menggunakan metode apa nih? Ya, fitur ini, analisisnya atau implementasi ini mau menggunakan metode apa? Ya, menggunakan misalnya metode yang digunakan adalah membandingkan ya fitur sebelum implementasi dan setelah implementasi. Itu metode yang digunakan. Nah, jadi saya kasih bocoran tuh Pak ya. Yang ketiga, pembahasan. Nah, pembahasan adalah bercerita tentang apa yang dikerjakan Bapak. Ya, 2 baris, 3 baris cukup. Ya, pembahasannya. Hasilnya adalah sebuah peningkatan revenue setelah menggunakan self pick up dan delivery sebesar 50% misalnya gitu. Itu hasilnya ya. Kesimpulannya adalah implementasi fitur self service dan delivery ya memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan revenue PT Yota Berkah Abadi Mulia. Gitu. Udah saya kasih bocoran Pak Rahmat. Silakan nanti tinggal ditulis ya. Paham Pak Rahmat? Oke, paham Pak. Iya. Ya, tinggal itu. Yang lain, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Untuk tugas ini 1, 2, 3. Bapak izin bertanya Pak. Monggo. Ini kan judul saya adalah pengelolaan retribusi daerah pada lahan pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pak. Itu. Nah ini ya. Bapak, maaf Bapak, program studinya apa Pak? Program studi? Iya, Bapak maksudnya di UT program studinya statistik atau sistem informasi? Sistem informasi Pak. Oh gitu. Karena kalau judul tadi, kalau tadi Bapak, karena kan gini ya, soalnya kan di UT itu ada karya ilmiah ini, ada mahasiswa statistik juga. Jadi sengaja saya tanya tadi tuh. Karena kalau sistem informasi biasanya menggunakan suatu analisis atau menggunakan pemrograman, Pak. Nah, kalau tadi Bapak judulnya adalah pengelolaan ya. Nah, pengelolaan ini nanti Bapak jurnalnya itu tentang hasil dari pengelolaannya atau ada satu analisisnya dulu, Pak? Analisisnya, Pak. Oke. Coba diulangi. Judulnya jadi judul temanya atau seperti apa kira-kira tadi? Berarti kalau saya menganalisis, analisis pengelolaan retribusi daerah, lahan pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Oke, pengelolaan lahan pemerintah ya, analisisnya ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, analisisnya nanti akan menggunakan apa Pak? Metode apa Pak? Karena analisis kualitatif Pak. Kualitatif. Oke, analisis kualitatif berarti memperhatikan data ya? Iya Pak, betul Pak. Data yang ada diteliti ya. Hipotesanya atau tujuan akhirnya yang ingin dicapai apa sih Pak? Sebenarnya mau ngelihat apanya sih sebenarnya?
Ini kan kami kan sebelumnya pada tahun sebelumnya itu kami kan ini kan sudah menggunakan aplikasi nih Pak Mm-mm. pada pembayaran retribusi daerah. Mm-mm. Sebelumnya itu kami menggunakan manual. Mm-mm. Nah, di dalam pembayaran retribusi ini apakah ada perbedaan sebelum menggunakan aplikasi dan sesudah? Mm-mm. Apakah sesuai target atau belum? Mm-mm. Kayaknya harus Pasti ke. kan ada. Oke. Saya lebih senang target tadi, Pak. Karena kalau secara umum ya, hipotesisnya Siapa? secara umum hipotesisnya Bapak tuh kurang tajam kalau tidak ada target. Contoh, tadi Pak Yoga bilang, Nah, saya ingin melihat Pak, bedanya retribusi manual sama retribusi by system, gedean mana hasilnya. Orang akan berpikir, ya pasti by system lah. Karena kan by system nggak bisa dikutip ya, atau tidak bisa diambil ya betul Pak. secara umum pasti begitu. Tapi kalau Bapak menyebutkan tadi target, ya analisis pengelolaan retribusi lahan daerah, ya untuk mencapai target, nah gitu Pak. Iya Pak. Sorry maaf. Untuk mencapai target, ya untuk mencapai target retribusi atau mencapai target pendapatan daerah itu akan lebih tajam Bapak. Tadi misalnya targetnya harus misal adalah berapa juta atau berapa miliar, nah gitu. Nah, Siapa? gitu ya. Jadi judulnya tambahin analisis ya Pak depannya ya. Jangan pengelolaan. Siap. Oke, lanjut Pak. Bapak kan ini kan kami menanyakan soal tugas 1 nih Pak. Rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Betul. Kan ini kan saya membahas soal retribusi daerah. Betul. Buku yang kami gunakan hanyalah Perda Perbub yang Enggak, Pak. baru Pak. Enggak, Bapak bukunya adalah tadi analisis pendapatan daerah. Bapak menggunakan analisis itu kan, analisis kan ada banyak Pak macam-macamnya. Nah, buku tentang analisis yang ada hubungannya sama analisis itu boleh Bapak lampirkan, diambil. Siap. Ya, jadi bukan hanya perdanya tapi buku tentang analisis, buku tentang pengelolaan data ya. Nah, berarti kan ada. Jadi tadi saya udah mencontohkan ya, kalau kita bikin Google di sini langsung aja ya, pendapat apa tadi, analisis pengelolaan lahan pemerintah Pak. Pengelolaan lahan. Nah, misalnya begini nih ya. Nah, ini kan ya ada skripsi nih, mahasiswa. Ya, ini kan berupa buku juga, Pak. Ya, jadi bukan hanya tentang perdanya, bukunya pasti ada. Jadi judul yang Bapak kembangkan tadi yang akan diteliti atau dijadikan tema, dari judul-judul itu bawa potong-potong aja. Itu jadi buku-buku, Pak. Pasti ada sumbernya. Gitu. Ya, definisi analisis. Contoh. Definisi pengelolaan lahan. Ya, menurut ahli. Para ahli tuh. Saya baru gini aja langsung dapat tuh. Ya kan? Tuh. Tidak ada dalam KORI 2014. Kalau bentuk pengelolaan kesuburan tanah adalah dengan mengatur ini. WADI, pengelolaan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap
Nah, silakan disesuaikan. Nah, tadi ada Bapak lagi. Analisis, definisi analisis. Analisis data menurut ahli, para ahli. Analisis data menurut para ahli adalah proses sistematik. Nah, ini. Siapa yang bicara? Sugiono, Paton, Maleong, Bogdan. Oh, banyak, Pak. Ya, silakan diambil. Ya, jadi cara mencari buku itu judul yang Bapak Ibu udah buat, coba dipecah-pecah judulnya itu. Nah, itu pasti ada buku-bukunya itu. Triknya begitu triknya. Gimana? Yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Sip. Ini satu lagi, Pak. Ya, monggo. Saya menanyakan soal kerangka tulisan ilmiah. Itu kita membuatnya 5 jurnal, 5 buku itu juga, Pak? Bukan, Pak. Atau ambil salah satu aja? Bukan. Kerangka penulisan itu, tadi saya jelaskan, semuanya rata-rata pasti sama, Pak. Kerangka penulisan isinya adalah latar belakang. Jadi, kerangka penulisan. 1. Latar belakang. Nah, pada saat 1 latar belakang, Bapak cerita ini. Kenapa Bapak mengambil judul ini? Ya, pendapat nama asli daerah, ya. Tadi, nah, latar belakangnya apa Bapak kenapa ngambil tadi? Misalnya ingin melihat sejauh mana retribusi yang dilakukan secara online dengan retribusi secara manual. Diharapkan penelitian ini adalah nanti akan menghasilkan sebuah target yang dicapai. Nah, itu latar belakang. Yang kedua, metode. Metode yang digunakan adalah metode analisis, yaitu dengan cara membandingkan hasil pendapatan secara manual dengan pendapatan setelah implementasi sistem retribusi online. Tuh, udah saya kasih bocoran tuh, Pak. Yang ketiga, gitu loh. 3 adalah pembahasan. Ya, pada saat pembahasan, Bapak bercerita tentang apa itu yang Bapak kerjakan di pengembangan sistemnya. Ya, sistem dikembangkan menggunakan metode waterfall, kemudian bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa pemrograman PHP, ya, dengan database MySQL, ya, dan seterusnya. Aplikasi dapat diakses menggunakan berbasis web maupun Android atau web browser. Ya. Keempat, hasil. Hasil yang dicapai adalah berupa sistem retribusi online, ya, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau pendapatan kota, ya, Pemkab atau kota. Kesimpulan berisi tentang, ya, hasil analisis, ya, pengelolaan tadi, ya, pengelolaan lahan bla 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 bla, ya, ternyata menghasilkan lebih baik menggunakan sistem online dibandingkan dengan cara manual dengan nilai signifikan, yaitu sekitar perbedaannya mencapai misalnya 80% atau 20%. Itu, Pak, kayak gitu kerangka penulisan begitu aja. Ya, jadi bukan tiap buku dibuat kerangka penulisan, bukan. Ini tentang cerita jurnalnya Bapak. Bisa dipahami, Pak Yoga? Baik, Pak, bisa, Pak. Ah, ya, udah saya kasih bocoran lagi tuh tadi tuh, ya. Intinya semua sama, Pak. Teman-teman di sini bab 1. Kerangka penulisan pasti depannya adalah latar belakang. Kedua, metode. Ketiga, pembahasan. Keempat, hasil. Kelima adalah kesimpulan. Dah, itu aja. Cuman di dalamnya pendahuluan pasti Bapak cerita sedikit 2 atau 3 baris tentang penelitian Bapak. Metode adalah metode yang digunakan. Cerita 2-3 baris cukup. Itu ya, itu namanya kerangka penulisan. Bisa dipahami? Yang lain ada pertanyaan nggak? Supaya nggak bingung nih, supaya nanti tugas 1, di tugas 2-nya udah nggak ada revisi lagi. Cepat kita jadinya. Oke? Pak Benhard, Pak Rivaldi, yang lain Bu siapa tadi tuh?
Pak Azwan, pertanyaan Pak Azwan. Ditanya Pak. Iya, monggo. Oke Pak, ada permasalahan untuk pemilihan judul kayaknya Pak. Masih agak sulit dalam pencarian judul harian ini Pak. Suaranya Pak, maaf kurang jelas Pak. Pak Rizal. Kemudian Pak, permasalahannya di masalah judul untuk karya ilmiah ini Pak, masih sulit cari judul Pak. Oh, bingung nyari judul. Bapak pernah ini apa namanya? Kerja praktek? Kerja praktek, iya Pak. Udah belum? Udah pernah kerja praktek di mana? Di UT. Kan ada ini mata kuliah kerja praktek kalau nggak salah kan? Belum kayaknya Pak. Hah? Sudah. Oh, sudah Pak. Sudah kemarin Pak. Ah, sudah. Nah, itu kan bikin laporan, Pak. Betul nggak? Bapak bikin laporan. Nah, dari judul itu aja, Pak. Dari laporan itu Bapak bikin sebuah karya tulis atau karya ilmiah. Nah, contoh, Pak, saya kemarin kerja praktek di PT, kebetulan tempat saya kerja, Pak. Saya bikin aplikasi penjualan online. Ya udah, itu dijadikan judul buat penulisan karya ilmiah ini aja, Pak. Tinggal dikembangkan. Ya, judulnya nanti menjadi rancang bangun sistem penjualan online menggunakan metode agile atau menggunakan metode waterfall ya pada PT ABCD. Tuh contoh. Ya. Pak Rizal kemarin bikin kerja prakteknya ngapain, Pak? Kemarin di kantor dia Pak, tapi dia bagian ini kebetulan di PLN Pak, tapi di bagian ini pemeliharaan. Oh, bagian pemeliharaan. Tidak Lapangan, Pak. Oh gitu. Di bagian pemeliharaan PLN ini ada satu aplikasi yang digunakan nggak, Pak? Ada Pak, ada. Nah, itu coba. Kan biasanya kalau pemeliharaan kayak ada semacam surat tugas, ya, atau surat jalan. Ya, Bapak coba bikin aja. Bapak coba bikin rancangan. Ya, jadi semacam apa? Ya, misalnya ada Pak aplikasi buat tugas para apa ya subkontraktor PLN itu ketika dikasih surat tugas dia harus jalan ke PT atau ke jalan ke lokasi ini. Nah, surat tugasnya seperti apa? Ya, Bapak bisa buat dari sisi laporan yang kerja praktek kemarin, Pak. Misalnya, ya, Bapak bikin temanya adalah efektivitas. Ya, mengukur efektivitas surat tugas online, nah gitu ya. Jadi mengukur efektivitas surat tugas online di PT PLN area Sulawesi. Bapak di Sulawesi misal, ya, area Sulawesi mana misalnya gitu ya. Dan mengukur efektivitas berarti apa yang Bapak ukur? Pertama, metodenya adalah mengukur efektivitas berarti ketepatan atau kecepatan dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, keakuratan data yang Bapak ukur. Ya, yang ketiga, ya, sistem pelaporan menjadi lebih valid dan seterusnya. Gitu, Pak. Nah, itu udah saya kasih semacam clue nih. Ya, Pak Rahmat, Pak Rizal, semoga bisa bisa inilah memahami itu. Makasih banyak Pak. Ya, itu ide-ide saya gitu ya. Oke, yang lain ada yang kesulitan nyari judul? Kalau saran saya dari kerja praktek aja, cari judul. Bapak Ibu jangan begini. Gue cari judul skripsi orang, terus saya bikin karya tulisnya. Ketahuan. Pasti ketahuan. Kalau Bapak cari di Google, bukan hasil pemikiran Bapak Ibu sendiri, karena Bapak menyadur dari skripsi orang atau jurnal orang, ketahuan. Karena kenapa? Di UT nanti ada sistem mendeteksi plagiat. Ya, kasihan nanti Bapak Ibu udah bikin,
tugas 4 disubmit ternyata plagiat, gagal, maka Bapak dinyatakan gagal untuk semester ini, harus ngikut lagi semester depan. Gitu ya. Sekali lagi hati-hati karena UT punya sistem plagiat. Jadi pada saat Bapak upload tugas 4 nanti takutnya teridentifikasi plagiat, Bapak Ibu gagal. Ya, jadi benar-benar hasil pemikiran ini direnungkan. Ya, kalau bingung silahkan diskusi lewat WA boleh. Misal nih suatu saat hari Senin Pak Junaidi baru dapat ide. Ya, Pak Junaidi japri saya, Pak, saya Junaidi Pak, dari mahasiswa Karil UT. Kalau tema saya begini gimana Pak? Ah, boleh. Ya. Jadi jangan malu-malu Pak Rizal Junaidi ya. Kalau nanti dapat ide, silakan WA ke saya ya. Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, Pak, siapa? Oke. Pak, kalau semisalnya itu kan nanti kena plagiat. Tapi kalau semisalnya judul, kita ambil judul yang udah ada di Google. Kan jatuhnya kan kita nggak plagiat, kita mengambil beberapa kayak dikutip-kutip gitu, itu tetap kena juga ya Pak? Kena Pak, kalau 100% mirip kena Pak. Oh, kalau misalnya nggak 100% dia cuma kutip beberapa kata, habis itu nanti kita bikin ulang gitu. Tapi judulnya kita bikin hampir mirip gitu. Jadi gini, kemiripan itu yang di toleransi 30%. 30% itu biasanya ada di metode. Karena metode itu dari dulu sampai sekarang itu aja, pasti plagiat. Dan itu maklum. Tapi kalau judul, contoh, Pak Azwan bikin judul Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Online. Itu kalau sistem pendaftaran kan banyak banget Pak, pasti plagiat. Tapi kalau Bapak ditambahkan lagi, Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Online SMP Al-Ikhlas di mana? Di kota Bekasi. Nah, itu kan berarti spesifik, ada nama tempat kan. Sementara yang di Google dicek ada Rancang Bangun Sistem pendaftaran online di SMP Al-Hidayah Kota Bekasi. Kan tadi beda. Bapak tadi bilang saya di Al-Ikhlas, Pak. Bukan Al-Hidayah, misalnya begitu. Nah, itu kan beda. Atau Bapak tambahkan metode supaya berbeda. Rancang Bangun ya, sistem pendaftaran online menggunakan metode RAD. Menggunakan metode pengembangan RAD, Rapid Application Development. Ya, pada studi kasus SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, bisa begitu juga. Jadi spesifik. Yang sama apa yang plagiat? Rancang Bangun Sistem Pendaftaran Online. Tapi itu kalau judul, ya, judul sama begitu, itu tidak dihitung skornya, Pak. Nanti yang akan sama itu 100% apabila Bapak judulnya 100% sama. Karena semester lalu saya membimbing karya ilmiah ini, ada mahasiswa yang sama. Mungkin dipikir saya nggak ngecek kali ya. Dipikir saya nggak ngecek. Jadi jurnalnya orang sama dia dicemplungin di situ di tugas. Begitu saya cek, wah ini mah cuman punya orang diupload doang ke sini. Ya, saya suruh ulang dari awal. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 saya suruh ulang, diperbaiki. Kan capek kalau kayak gitu. Ya. Pak Azwan, bisa dipahami, Pak? Paham Pak. Berarti kalau semisal isi kayak latar belakangnya terus yang rancangannya itu sama berarti nggak apa-apa Pak? Kalau latar belakang pasti beda, Pak. Kan Oh, Bapak itu pasti beda ya, Pak? karena kan Bapak mengangkat kasus berbeda. Iya betul Pak. Iya, tapi kalau metode pasti sama, Pak. Pasti ada plagiat. Itu ditoleransi, makanya toleransi total adalah maksimal 30%. Karena kita tahu daftar pustaka pasti sama. Karena kan sumbernya pasti dari internet. Metode pasti dari metode tadi, metode waterfall pasti sama, pasti plagiat, itu makanya 30%. Tapi kalau latar belakang, hasil pembahasan pasti beda. Karena kan dari judulnya udah beda, hasilnya harus beda dong. Gitu, ya. Iya siap Pak, siap. Oke, monggo yang lain.
Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Kevin, monggo. Ya, Pak. Tadi kan saya dengar-dengar kan ada nyentil masalah di metode penelitian penggunaan PHP atau MySQL gitu kan, Pak? Iya, Nah, untuk misalkan menggunakan metode penelitian itu, apakah kita harus mencantumkan source code codingannya atau enggak, Pak? Itu di pembahasan, Pak, bukan metode. Oh, di pembahasannya, Pak, ya? Pembahasannya, iya. Kan pembahasan kita ngebahas masalah development, kan? Iya. Jadi menggunakan PHP, MySQL, kemudian kita menggunakan data yang diambil adalah data tahun 2021 sampai 23. Nah, itu namanya pembahasan. Tapi kalau metode itu kan banyak, Pak. Ada metode pengembangan. Berarti menggunakan waterfall, menggunakan RAD, menggunakan Scrum, menggunakan extreme programming. Itu kan metode pengembangan. Atau menggunakan metode algoritma. Ya, karena Bapak tentang data science, Bapak menggunakan metode algoritma naive Bayes. Bapak menggunakan metode klasifikasi. Saya menggunakan metode clustering, Pak. Nah, gitu silakan dijelaskan di metode. Ya. Oke, Pak. Oke. Ya, jadi sekali lagi, metode itu bisa berbagai macam. Pertama, metode pengembangan silakan. Kedua, metode dalam algoritmanya. Ya. Ketiga, metode dalam menggunakan analisis. Kayak tadi yang menggunakan analisis Pak Yoga. Pak, saya analisis, Pak. Metode analisisnya apa? Ya kan? Kan analisis banyak sekali tuh analisis. Nih, ya. Kalau saya klik di sini, ya. Nggak apa-apa nih. Ini buat pengetahuan semua ya. Nanti kan dikit lagi pada mau jadi sarjana nih. Ya. Metode analisis. Ini contohnya ya. Tuh. Metode analisis menurut Pak Ahy adalah proses sintetis untuk menyusun, mencari, menulis, analisis, dan seterusnya. Ya. Prosesnya, nih tuh. Proses analisis itu organisasi data. Kemudian menjabarkan data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan seterusnya. Ya. Atau analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Pak, saya menggunakan analisis deskriptif. Nanti dapat rata-rata, median, dan modus. Saya menggunakan metode analisis inferensial, Pak. Ya, menganalisis data untuk membuat generasi atau kesimpulan yang lebih luas. Ya, analisis kuantitatif dan seterusnya. Ya, banyak Pak, analisis ada banyak. Ya. Jadi analisis juga banyak. Ya, ada juga yang tentang tata kelola. Pak, saya ingin mengukur tingkat maturity atau kedewasaan dari departemen IT nih, Pak. Kebetulan saya bekerja ada departemen IT. Saya mau mengukur pakai metode TOGAF. Ya. Apa itu metode TOGAF? Ya. TOGAF. Tuh. Kerangka kerja arsitektur perusahaan populer digunakan untuk membantu merancang, mengolah, mengevaluasi arsitektur. Ya. Atau menggunakan metode ITIL. Versi 4. Ya, apa itu metode ITIL? Ya, kerangka, infrastruktur, library. Ya, untuk mengukur tingkat arsitektur IT-nya di perusahaan Bapak Ibu. Nah, itu metode juga. Jadi metodenya silakan. Tergantung judul ya. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Pak Kevin? Pak Azwan dan yang lain ada pertanyaan? Paham Pak. Oke, sip. Ya, mumpung online karena nanti kalau udah besok udah Minggu, Senin udah kerja masing-masing. Mumpung online, iya, silakan bertanya mumpung online. Oke ya. Ada lagi? Jelas ya, saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu silakan yang belum mengerjakan ya,
tugas karirnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagaimana tadi kan yang di latar belakang ya, bagaimana melihat keberhasilan implementasi retribusi online, ya, pengolahan lahan di Pemkot bla 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 bla. Itu namanya rumusan masalah. Ya, terus rumusan masalah yang kedua, misalnya tadi ada Pak siapa itu, ya, Pak, saya mau bikin aplikasi penjualan online. Jadi rumusan masalah adalah bagaimana merancang suatu sistem penjualan online yang dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Misal begitu, itu rumusan masalah. Ya, kemudian rangkuman jurnalnya, kemudian kerangka penulisannya. Yang ini tadi saya sudah jelaskan berkali-kali, rata-rata sama. Ya, yang beda Bapak Ibu adalah di sininya. Ya, rumusan masalahnya berbeda. Ya, ini tadi ada triknya. Silakan, terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti kan apa namanya? Saya anggap